Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan polisi saat membubarkan tawuran antar warga di Kota Makassar. 3 aparatur sipil negara yang tengah asik berpesta sabu-sabu ditangkap polisi di Kabupaten Bantaeng. Kasus siswa menampar pacarnya di SMA Negeri 9 Kabupaten Pindrang berujung damai. Motif terbakar api cemburu terungkap dalam rekonstruksi kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Najamuddin Sewang yang diotaki mantan Kasat Pol PP Makassar Muhammad Iqbal Asnan. Rekonstruksi kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Najamuddin Sewang yang diotaki Kasat Pol PP Makassar nonaktif Muhammad Iqbal Asnan digelar pada 19 Mei 2022. Rekonstruksi awalnya dilakukan di rumah Rahmawati. Ia adalah sosok yang menjadi pusaran cinta segitiga korban dan tersangka Iqbal hingga berujung pembunuhan. Rekonstruksi itu berlangsung selama 2 hari yakni 19 hingga 20 Mei lalu. Sementara lokasi rekonstruksi berlangsung di sejumlah tempat sesuai kejadian. Rekonstruksi juga berlanjut ke kediaman korban hingga ke rumah-rumah dari sejumlah tersangka. Rekonstruksi juga berlangsung di lokasi penembakan maut dan sejumlah lokasi lainnya. Ini ada 28 adegan yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan. Itu berlangsung di lokasi mana saja? Berapa titik saja? Ada berapa titik? Ada 8 titik lokasi. Bisa 8 titik. Bisa dijelaskan secara ringkas mulai dari seperti apa? Ya. Kalau ini untuk di penembakannya sendiri tadi yang dilakukan berapa adegan di situ? Di TKP penembakan ada 4 adegan di mana tersangka memepet korban, tersangka melakukan penembakan, korban jatuh setelah ditembak dan tersangka memastikan korban meninggal dan melarikan diri. Si pelaku ini dia mengikuti korban dari rumahnya atau ke tempat kerjanya baru melakukan eksekusi atau seperti itu? Mengikuti dari tempat kerjanya. Sebelumnya Najamuddin Sewang tewas ditembak saat melintas di pertigaan Jalan Danau Jalan Manunggal 22, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 3 April lalu. Penembakan ini terekam kamera pengawas yang diambil dari arah Jalan Manunggal 22 dan menyorot ke Jalan Danau Tanjung Bunga. Akibat dibakar api cemburu, pembunuhan berencana terhadap Najamuddin Sewang membuat pelaku Iqbal dan kawan-kawannya terancam pasal berlapis. Mereka dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kasus tersangka narkoba Muhammad Arfandi Ardiansyah yang tewas usai ditangkap polisi di Kota Makassar menemui babak baru. Keluarga yang menganggap kematian anaknya tak wajar meminta makam Arfandi dibongkar untuk diotopsi. Tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membongkar makam Muhammad Arfandi Ardiansyah, 18 tahun, tersangka kasus narkoba yang tewas seusai ditangkap. Pembongkaran itu atas permintaan pihak keluarga untuk kepentingan otopsi. Arfandi dimakamkan di perkuburan Arab Jalan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Ayah korban menyampaikan alasan utama pihak keluarga meminta dilakukan otopsi yakni untuk mencari keadilan bagi almarhum Arfandi. Polda, Kapolri, agar ini pelakunya ini dihukum lebih keras, artinya lebih berat lah. Artinya pemecatan dan harus dijalani hukumannya, Pak. Karena bukan apanya, Pak. Anak saya ini matinya tidak wajar, Pak. Harusnya kan kita ini namanya dari kepolisian harusnya kan mengayomi, bukan untuk menyiksa dan membunuh, ya kan? Kalau memang dia salah, prosesnya hukum dong. Namanya kan negara kita ini kan negara hukum. Propram Polda Sulsel mengaku telah memeriksa 8 anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Fakta-fakta yang ditemukan pun memang ada luka dari benda tumpul di beberapa titik di badan korban. Jadi kita nggak bisa berspekulasi, dengan adanya ini nanti akan dokter forensik yang akan membuka, ya. Apakah ini karena sesuatu hal atau apa nanti dokter, jadi kita nanti tidak bisa berspekulasi. Yang utama. Yang pertama bahwa kami melakukan Pak Polda sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya ini, ya. Yang pertama, yang kedua, kami dari Propam bersama mungkin dari Krimum, ya. Kita akan mengawal proses pemeriksaan ini secara tuntas, ya. Nah, ini yang
Karena begini, karena saya lukanya ada beberapa titik, ini kita tidak bisa ngomong yang mana yang parah yang mematikan karena kan tidak diotopsi. Kita tidak tahu yang mana luka ini yang berkonflik sama matinya seperti itu. Sebelumnya Arfandi ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu 2 gram di Kota Makassar. Di saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ia mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Naas, dalam perjalanan tersangka meninggal. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kasus siswa menampar pacarnya di SMA Negeri 9 Kabupaten Pindrang berujung damai. Namun keluarga korban meminta pelaku dipindahkan ke sekolah lain. Polisi mempertemukan pelaku berinisial SH dan korbannya FN bersama keluarganya pada sidang diversi di Mapolres Pindrang 19 Mei lalu. Sidang diversi bertujuan untuk menciptakan perdamaian terhadap anak yang tersandung kasus tanpa melalui persidangan. SH merupakan pelaku penamparan terhadap kekasihnya FN di ruang kelas 10 SMA Negeri 9 Kecamatan Cempa, Kabupaten Pindrang pada 13 Mei lalu. Video penamparan SH terhadap kekasihnya karena rasa cemburu itu viral di media sosial. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Pindrang mengatakan dalam sidang diversi itu, pihak keluarga korban meminta pelaku dipindahkan ke sekolah lain sehingga pelaku dan korban tidak lagi dalam sekolah yang sama. Anak yang diduga pelaku ini, anak yang berhadapan hukum, yaitu saudara Sahrul SR, meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga besar pihak korban, dan pihak terlapor saudara SR ini bersedia untuk dilakukan pembinaan di tingkat kepolisian. Kepala Unit Pembantu Teknis UPT SMA Negeri 9 Pindrang mengatakan pihak sekolah akan memindahkan pelajar yang menjadi pelaku penamparan terhadap rekannya ke sekolah lain. Namun proses pemindahan itu dilakukan setelah pelajar tersebut selesai mengikuti ujian semester yang digelar pada 30 Mei mendatang. Kami di sekolah tetap melayani anak untuk memperoleh haknya untuk menjalani ujian semester ini. Di sekolah kemungkinan bukan di sekolah, tetapi di tempat lain yang mungkin lebih aman. Ya. Pihak sekolah juga mencarikan lokasi ujian semester terhadap pelaku di luar sekolah. Selain itu, pelaku juga dikenakan wajib lapor ke Polres Pindrang selama sebulan penuh. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.